Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada hari ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara kurma mulia ini. Semoga dalam acara mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Nabi Muhammad telah bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Al-Quran, mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan dan merupakan penyempurnaan kitab suci sebelumnya, yaitu mencakup seluruh inti wahyu nabi-nabi sebelumnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, manusia merupakan hamba Allah, maka sudah sewajarnya manusia mendapatkan petunjuk langsung darinya dalam menjalankan kehidupan ini. Untuk itu, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dan pembimbing manusia untuk mencapai keberhasilan di dunia dan di akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Allah menegaskan, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi, tidaklah apabila manusia tidak berpedoman kepada Al-Quran, sebab hanya Allah yang mengetahui segalanya tentang manusia dan bumi yang diciptakannya. Fungsi Al-Quran sebagai mana tersurat nama-nama dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Al-Huda, petunjuk. Dalam Al-Quran terdapat 3 kategori tentang posisi Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu petunjuk bagi manusia secara umum. Dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana labil khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam keraguan. Hanya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kebenaran. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Furqan, yaitu pemisah. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia adalah ugeran untuk membedakan dan bahkan memisahkan antara hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Al-Asifah atau obat. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia berfungsi sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Al-Mu'ayyah atau nasihat. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia berfungsi sebagai penasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fungsi Al-Quran dilihat dari realitas kehidupan manusia, bahwa Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi kehidupan manusia. Al-Quran sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW. Al-Quran menjelaskan kepribadian manusia dan ciri-ciri umum yang membedakannya dari makhluk yang lain. Al-Quran berfungsi memantapkan iman, dan Al-Quran adalah sebagai tuntunan dan hukum untuk menempuh kehidupan. Kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam. Al-Quran juga mengandung dan membawakan nilai-nilai yang
membudayakan manusia. Hampir 2/3 ayat Al-Quran mengandung motivasi kependidikan bagi umat Islam. Al-Quran sebagai minhajul haya, yaitu pedoman hidup. Konsepsi inilah yang pada akhirnya dapat mengeluarkan umat manusia dari kejahiliahan menuju cahaya Islam, dari yang kondisi tidak bermoral menjadi miliki moral yang sangat mulia. Sebagaimana surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itulah tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian Quran. Surat Al-Isra ayat 82. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran memiliki keistimewaan. 1. Berlaku untuk umum, untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Yang kedua, ajaran Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan manusia seperti aspek ekonomi, politik, hukum, budaya, seni, dan lain-lain. Yang ketiga, mendapat jaminan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk penambahan, pengurangan, dan pemalsuan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran mudah untuk dipahami, dipahamkan, dan diamalkan. Yang kelima, Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sampai zaman modern sekarang ini, Al-Quran dalam keadaan terjaga akan tetap suci sampai akhir masa, karena penjagaan Al-Quran adalah ditangani langsung oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Namun, hanya orang-orang beriman yang mau menjadikan sebagai pedoman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengamalkannya. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar. Kesimpulan dari kultum bahwa kedudukan Al-Quran sangat utama dalam hukum Islam karena langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya memuat jawaban segala persoalan, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, maupun antara sesama manusia, hablum minan nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran merupakan pedoman bagi manusia sebagai petunjuk untuk menemukan makna dari kehidupan yang sebenarnya. Al-Quran mengandung beberapa ayat yang di dalamnya berisi mengenai akidah, ibadah, akhlak, hukum-hukum, peringatan, kisah-kisah, dan dorongan untuk berpikir. Maka dari itulah Al-Quran merupakan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita yang menemani hari-hari kita. Milikilah Al-Quran yang praktis, bisa dibawa kemana-mana, sehingga dengan mudah bisa kita baca dan kita tadabburi isinya. Kita bisa berlama-lama bersama ponsel kita, betah membolak-balik sosial media meski tidak begitu perlu. Maka semestinya kita jauh lebih rajin membuka Al-Quran yang jelas-jelas isinya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kunci-kunci kebahagiaan dan kemenangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang
akrab dengan Al-Quran dan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Sekian kultum atau kurma dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila dalam penyampaian kultum atau kurma ini ada banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.